Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan-pembahasan yang menyangkut dengan dunia usaha maupun dunia ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat yaitu yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam. Atau mungkin di antara para pelaku usaha, utamanya yang tergolong kecil, mikro, ini lebih dikenal dengan istilah KSP. Koperasi simpan pinjam ataupun KSP ini merupakan suatu jenis koperasi yang didirikan dengan maksud utama untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk menyimpan dana ataupun meminjamkan dana dengan tingkat suku bunga yang ringan. Nah, begitu pentingnya kehadiran koperasi simpan pinjam ini, maka dari itu koperasi simpan pinjam ataupun KSP ini memiliki fungsi-fungsi yang teramat vital di dalam mendukung aktivitas perekonomian. Di antara beberapa fungsi yang bisa dimainkan oleh koperasi simpan pinjam ini, di antaranya yaitu menimbulkan keinginan untuk menabung kepada para anggotanya, di mana semua simpanan yang telah disetorkan oleh para anggotanya tersebut ke dalam koperasi tentunya dapat ditarik sepenuhnya manakala anggota tersebut ingin berhenti ataupun keluar dari keanggotaan koperasi tersebut. Ini adalah fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua dari kehadiran koperasi simpan pinjam yaitu agar uang yang disimpan oleh para anggota bisa jauh lebih aman, lebih terjamin, dan juga lebih produktif. Simpanan yang berupa uang di koperasi ini tentunya memiliki potensi untuk menjadi sarana investasi di masa depan. Karena besaran dari nominal yang telah disetorkannya dengan tingkat bunga yang menarik, maka biasanya jumlahnya akan terus meningkat. Ini fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga dari koperasi simpan pinjam yaitu bahwa dengan adanya kredit pinjaman, maka dengan sendirinya koperasi ini dapat membantu para anggotanya untuk meningkatkan pendapatan dari usahanya dan juga membantu dalam pengurangan angka kemiskinan. Itulah beberapa fungsi mendasar yang melekat pada koperasi simpan pinjam ataupun KSP ini. Nah, kita juga perlu tahu bahwa suatu koperasi simpan pinjam ini
tentu memiliki beberapa sumber dana. Koperasi simpan pinjam itu dapat memperoleh ataupun mendapatkan sumber dana dari beberapa sumber. Di antara sumber-sumber dana itu yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok ini merupakan suatu bentuk simpanan yang bersifat wajib dengan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh para anggotanya saat pertama kali mereka bergabung menjadi koperasi itu. Dan simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama anggota tersebut menjadi bagian integral dari koperasi tersebut. Untuk besaran simpanan pokok ini masing-masing anggota itu akan dikenakan dengan nilai ataupun nominal yang sama. Ini adalah simpanan pokok. Kemudian yang kedua, sumber dana dari KSP ini bisa berasal dari simpanan wajib. Kalau kita berbicara tentang simpanan wajib ini, maka yang dimaksud dengan simpanan wajib di sini yaitu berupa simpanan yang wajib untuk dibayarkan dalam bentuk sejumlah uang yang diserahkan oleh para anggota koperasi pada setiap periode waktu tertentu dengan nominal tertentu pula. Ini yang kedua. Kemudian sumber dana KSP yang ketiga yaitu bisa berasal dari simpanan sukarela. Simpanan sukarela ini merupakan suatu bentuk simpanan yang diberikan oleh para anggota dari koperasi dengan sifat sukarela atau dalam artian atas kemauan sendiri, dan ini bisa diambil kembali kapanpun. Selain ketiga sumber dana tersebut, koperasi simpan pinjam juga bisa mencari sumber dana yang berasal dari donasi ataupun hibah. Di mana donasi ataupun hibah ini yaitu sejumlah uang ataupun barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi donasi ataupun hibah kepada suatu koperasi, dan ini sifatnya tidaklah mengikat. Itu tadi kita mengenal tentang berbagai sumber dana dari suatu KSP ataupun koperasi simpan pinjam. Nah, di dalam keaktifan dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat, tentu saja peran dari koperasi simpan pinjam ini amatlah besar. Karena dengan adanya koperasi simpan pinjam ini, maka peran-peran yang dimainkan oleh KSP itu teramat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi. Di antara peran-peran yang dapat dimainkan oleh koperasi simpan pinjam ini, yaitu bahwa koperasi simpan pinjam ini akan sangat membantu di dalam keperluan-keperluan kredit utamanya bagi para anggotanya
dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan. Kemudian peran yang kedua, yaitu bahwa dengan KSP, Koperasi Simpan Pinjam, ini akan mendidik para anggotanya untuk termotivasi dalam suatu aktivitas yang disebut dengan menabung secara teratur. Sehingga ini akan membentuk suatu modal yang dapat digunakan demi kemajuan. Kemudian peran yang berikutnya, yaitu bahwa dengan kehadiran Koperasi Simpan Pinjam ini tentunya akan menambah wawasan ataupun pengetahuan, utamanya wawasan tentang perkoperasian. Dan tentu yang teramat penting, utamanya bagi Koperasi Simpan Pinjam, ini mereka sangat berperan di dalam menjauhkan para anggotanya dari cengkeraman para rentenir. Ini beberapa peran yang sangat vital yang mungkin tidak banyak lembaga keuangan yang sestrategis Koperasi Simpan Pinjam ini. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh tentang operasionalisasi dari Koperasi Simpan Pinjam ini, maka tentu ada baiknya kita mengenal beberapa jenis dari produk-produk Koperasi Simpan Pinjam ini. Di antara produk yang dihasilkan oleh KSP tentu saja adalah dalam bentuk simpanan. Nah, untuk produk simpanan ini, Koperasi Simpan Pinjam itu biasanya menyediakan berbagai jenis simpanan. Di antara bentuk-bentuk simpanan yang disediakan oleh KSP, yaitu adalah simpanan sukarela. Simpanan sukarela ini berasal dari koperasi itu sendiri, atau bisa juga dari para anggota yang mereka membayarnya secara tunai. Simpanan sukarela ini akan digunakan untuk berjaga-jaga seandainya suatu ketika muncul kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak. Sehingga dengan begitu para anggota koperasi yang ada itu tidaklah perlu untuk melakukan pinjaman. Ini adalah jenis simpanan yang pertama. Kemudian jenis simpanan yang kedua yaitu adalah simpanan sejahtera. Simpanan sejahtera ini dapat dibentuk oleh suatu koperasi dari sebagian sisa hasil usaha ataupun SHU dari para anggota koperasi. Simpanan sejahtera ini biasanya akan dipergunakan untuk pengadaan berbagai aktiva tertentu. Misalnya saja untuk pengadaan tempat usaha ataupun pengadaan tempat tinggal dan sebagainya. Ini adalah simpanan sejahtera. Kemudian ada lagi yang disebut dengan simpanan serbaguna. Simpanan ini atau simpanan serbaguna ini dapat juga dibentuk oleh koperasi itu sendiri dari sebagian pinjaman yang diberikan kepada para anggotanya. Atau bisa pula berasal dari bunga simpanan yang diperoleh para anggotanya. Itulah simpanan serbaguna. Ada lagi bentuk simpanan dari KSP ini yang berupa simpanan tujuan. Simpanan tujuan ini biasanya berasal dari anggota koperasi itu dengan pembayaran yang sifatnya tunai. Simpanan ini biasanya pula digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk membeli sesuatu atau melakukan sesuatu. Misalnya saja
untuk keperluan membeli hewan kurban, atau bisa pula untuk kepentingan ibadah haji dan sebagainya. Itu tadi adalah beberapa jenis simpanan yang kita kenal di dalam koperasi simpan pinjam. Kalau tadi kita berbicara tentang simpanan dalam bentuk-bentuknya, maka tentu saja di dalam koperasi simpan pinjam itu bentuk produk yang lain adalah pinjaman. Nah, untuk produk pinjaman ini, utamanya yang disediakan oleh koperasi simpan pinjam, itu ada beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah manakala pinjaman tersebut kita tinjau dari aspek jangka waktunya. Untuk aspek jangka waktu ini, biasanya koperasi simpan pinjam menyediakan berbagai jenis pinjaman, yaitu pinjaman jangka pendek, biasanya berjangka sampai dengan 1 tahun. Kemudian ada pinjaman jangka menengah yang biasanya memiliki rentang waktu antara 1 sampai 3 tahun. Dan juga biasanya pula KSP akan menyediakan bentuk pinjaman untuk jangka panjang, yang biasanya durasi pinjamannya itu di atas 3 tahun. Ini adalah bentuk pinjaman kalau kita tinjau dari aspek jangka waktunya. Nah, kalau kita meninjau pinjaman ini dari aspek kegunaannya, maka biasanya koperasi simpan pinjam ini pun menyediakan berbagai jenis pinjaman. Di antara berbagai jenis pinjaman tersebut, ada yang disebut dengan pinjaman konsumtif, di mana pinjaman konsumtif ini merupakan pinjaman untuk keperluan pembelian berbagai barang konsumsi yang sifatnya apabila digunakan sekali habis, atau bisa pula digunakan untuk pembelian barang-barang dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, selain pinjaman konsumtif, ada pula yang disebut dengan layanan pinjaman produktif. Untuk pinjaman produktif ini merupakan suatu bentuk pinjaman yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Misalnya, ini dalam bentuk pinjaman modal kerja. Nah, itu adalah bentuk pinjaman kalau kita tinjau dari aspek kegunaannya. Dan bentuk produk dari KSP yang kalau kita meninjaunya dari aspek penarikannya, maka pinjaman yang disediakan oleh koperasi simpan pinjam ini itu ada yang bersifat pinjaman langsung. Ini merupakan suatu bentuk pinjaman yang diatur dan dilakukan sendiri oleh peminjamnya dengan menggunakan formulir pinjaman anggota. Kemudian yang kedua adalah pinjaman tidak langsung, di mana pinjaman yang dilakukan itu pembayarannya melalui transfer ataupun alternatif pengalihan dana dalam bentuk lainnya. Nah, tentu saja dengan kehadiran koperasi simpan pinjam ini ada banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat. Di antara beberapa manfaat tersebut yaitu bahwa dengan KSP ini akan lebih memberikan akses, utamanya akses keuangan bagi semua pihak. Koperasi simpan pinjam ini merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bisa memberikan akses layanan keuangan bagi mereka yang membutuhkannya dan mereka
mengalami kesulitan untuk mengakses lembaga-lembaga keuangan besar. Ini karena biasanya koperasi akan memberikan persyaratan untuk pengajuan dana yang lebih simpel dan tidak memberatkan. Itulah manfaat utama dari kehadiran koperasi simpan pinjam. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang koperasi simpan pinjam ini. Mudah-mudahan akan semakin memperluas cakrawala pengetahuan kita, utamanya dalam bidang kegiatan ekonomi kecil maupun mikro, sehingga dengan demikian rantai ekonomi akan semakin cepat ritmenya, utamanya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam sektor real. Demikian pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Kita akan membahasnya dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya untuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, kemudian subscribe, dan jangan lupa share.